Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alfiani, NPM 20140027. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan, program studi Manajemen Informatika. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mana dapat hasil jurnal umum, buku besar, dan yang lainnya. Itu kan tanggal 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Maka jurnal umumnya adalah kas dan peralatan modal. Kasnya sebesar 20.890.000, maka modal 55.700.000. Nominal modal yang didapat dari hasil penambahan kas dan peralatan. Selanjutnya pada tanggal 4 September membeli peralatan secara kredit, maka jurnalnya peralatan dan utang usaha. Peralatan berupa 3.050.000 dan utang usaha sebesar 3.050.000 di kredit. Kenapa akun usaha yang muncul utang usaha? Karena pembeliannya secara kredit. Pada tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000. Maka jurnalnya adalah bahan habis pakai pada kas sebesar 1.820.000. Terus pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa. Maka jurnalnya adalah kas pada jasa sebesar 20 juta. Dan pada 11 September membayar sewa bulan Septembernya, maka jurnalnya pada kas adalah sebesar 13.790.000. Pada tanggal 14 September membayar utilitas, maka jurnalnya beban utilitas pada kas sebesar 10.050.000. Dan pada tanggal 15 September pendapatan atas jasa belum dilakukan, maka jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 4.800.000. Dan pada tanggal 19 September jasa yang sudah dilakukan belum dibayar, maka jurnalnya piutang pada pendapatan jasa sebesar 21.900.000. Pada tanggal 22 September pengambilan untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya Brave pada kas sebesar 2.500.000. Dan pada tanggal 23 September diterima pendapatan jasa, maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar 29.550.000. Pada tanggal 25 September dibayar beban lain, maka jurnalnya pada kas sebesar 2.260.000. Dan yang terakhir pada tanggal 27 September dibayar beban gaji, maka jurnalnya beban gaji pada kas sebesar 38.210.000. Maka hasilnya sebesar 203.630.000. Setelah kita menyelesaikan di jurnal umum, maka kita akan memindahkan akun-akun tersebut ke dalam buku besar. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang buku besar dan neraca, dikarenakan nominalnya hanya memindahkan setelah memposting akun-akun ke buku besar. Maka hasil dari saldo tersebut setiap akun akan diposting lagi ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya jurnal yang akan kita kerjakan pertama kali adalah ayat jurnal penyesuaian, di mana ada beberapa akun yang akan disesuaikan. Pertama adalah sisa bahan habis pakai. Pada tanggal 30 September sebesar
sebesar 300.000. Nah, kalian pasti bertanya, dari mana 300.000 itu? Nih, ini di sini saya memakai 300.000 di tanggal 30 September. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban bahan habis pakai. Debitnya sebesar 1.520.000 dan kreditnya sebesar 1.520.000. Di mana nominal tersebut didapatkan dari jurnal umum pada tanggal 5 September di situ. Muncul akun bahan habis pakai sebesar 1.820.000. Maka 1.820.000 itu dikurangkan dari sisa bahan pakai per tanggal 30 September. 300.000, maka hasilnya 1.520.000. Soal selanjutnya, pendapatan penerimaan yang belum ditagih sebesar 2.310.000. Kan? Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang. Pendapatan jasa sebesar 2.310.000. Lalu kita lanjut di 30 September, beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Dan selanjutnya ada beban gaji yang belum dibayar sebesar 475.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 475.000. Dan yang terakhir, pendapatan yang terrealisasi sebesar 1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Maka hasil jurnal penyesuaian debit dan kredit adalah 6.805.000. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan neraca lajur. Di neraca lajur ini kita hanya akan memposting saldo-saldo dari jurnal yang akan dikerjakan seperti neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, kita akan mendapatkan nominal-nominal yang akan disesuaikan seperti neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Maka yang pertama kali diposting adalah neraca saldo. Saldo-saldo yang ada di jurnal neraca saldo dipindahkan ke neraca saldo sesuai debit kreditnya. Selanjutnya, akun-akun yang muncul di ayat jurnal penyesuaian diposting ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu, kita akan mengerjakan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Cara mengerjakannya adalah saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, seperti akun ayat piutang usaha, saldonya di neraca saldo sebesar 21.900.000 dan di ayat penyesuaian sebesar 2.310.000 di debit. Maka jumlah di neraca saldo setelah penyesuaian akan menjadi 24.210.000. Maka yang pertama kali yang dipindahkan akun pendapatan jasa sampai beban penyusutan peralatan. Di sini kita hanya memindahkan saja nominal yang terdapat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah nominalnya dijumlahkan, maka kita akan mengetahui berapa laba rugi usaha kita. Di situ terdapat angka di kredit lebih besar daripada di debit.
Itu menandakan kita akan mendapatkan laba. Selisih dari debit adalah keuntungan kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan laporan keuangan. Kita akan mencatat akun harta, utang, dan ekuitas. Akun yang pertama kali didapat adalah kas sampai prive. Di sini kita hanya memindahkan nominalnya saja. Lalu saldo yang di debit akan lebih besar daripada di kredit. Selisih dari perhitungannya harus sama perhitungannya di laba rugi, yaitu sebesar 6.955.000. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat ibu dosen, semoga memakluminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.